Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Wah, sepertinya mukanya berseri-seri dan bersukacita semua ya. Oke, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh beribadah kembali, karena Tuhan Yesus luar biasa dan sangat luar biasa bagi kita. Nah, anak-anak, kita akan mau nyanyikan pujian untuk Tuhan sambil kita tepuk tangan. Yang mau sambil gerakan juga boleh. Kita nyanyikan pujian sukacita di hatiku. Bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini karena pertolongan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk beribadah secara online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, yang berakhir ibadah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi kami mohon pimpinan kuasa Tuhan memimpin kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita akan mendengar firman Tuhan saat ini ya. Selamat menikmati, Tuhan memberkati.
Kisah kebun anggur Nabot. Ada sebidang tanah yang indah di sebelah istana Raja Ahab. Tanah itu adalah kebun anggur Nabot dan sudah lama menjadi milik keluarganya. Raja Ahab mengagumi tanah itu dengan tanaman anggurnya yang tumbuh subur dan buah anggur yang sehat dan lebat. Raja lalu berkata kepada Nabot, "Kebun anggurmu sangat dekat dengan istanaku. Berikanlah kepadaku supaya kujadikan kebun sayur. Sebagai gantinya, akan kuberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik. Atau jika kamu mau, aku akan membayarmu dengan uang." Tetapi Nabot tidak bersedia melepaskan kebun anggurnya. Lalu berkata, "Tanah ini sudah sangat lama menjadi milik keluargaku. Tuhan melarangku untuk memberikannya kepadamu." Raja Ahab sangat marah karena ia terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi jawaban Nabot membuatnya sangat marah. Dia pulang dengan marah. Lalu dia menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur dan merajuk. Sampai-sampai dia tidak mau makan karena begitu marah pada Nabot. Lalu istrinya Isabel melihat Ahab seperti itu. Lalu bertanya, "Ada apa? Apa yang membuatmu begitu kesal sehingga tidak mau makan?" Lalu Raja Ahab memberitahu Isabel segala sesuatu tentang Nabot dan kebun anggurnya. Lalu Isabel berkata sambil tertawa, "Jangan mengkhawatirkan hal itu. Engkau adalah Raja Israel. Aku yakin engkau akan mendapatkan kebun anggur itu. Sekarang bangun dan makanlah." Ternyata Isabel menulis surat kepada tetua-tetua dan para pemimpin kota. Surat itu ditandatangani atas nama Ahab dengan materai kerajaan juga. Di dalam surat itu tertulis, "Kumpulkanlah rakyat pada suatu hari, lalu berpuasa dan berdoa. Biarkan Nabot duduk di tempat kehormatan. Lalu arahkan 2 orang pengacau di seberangnya. Suruh mereka menuduhnya mengutuk Allah dan Raja. Kemudian bawa Nabot keluar kota. Lempari dia dengan batu sampai mati." Seluruh pemimpin kota menaati perintah Isabel. Mereka mengumumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk di hadapan rakyat. Kemudian 2 orang pengacau menuduh dia di depan rakyat bahwa dia telah mengutuk Allah dan Raja. Jika kita mengutuk Allah dan Raja, itu adalah suatu kejahatan, layak untuk dihukum. Segeralah Nabot diseret dan dilempari batu sampai mati. Lalu Isabel mendengar. Dia berkata kepada Ahab, "Nabot sudah mati. Sekarang engkau dapat memiliki kebun anggurnya." Segeralah Ahab pergi untuk mengklaim kebun anggur itu adalah miliknya. Tetapi ketika Ahab tiba di sana, Nabi Elia sudah menunggu dia. Lalu Elia berkata,
Tuhan mengirimkan berita untukmu, Ahab. Firman Tuhan berkata, bukankah engkau telah membunuh seseorang dan merampas miliknya? Sebab engkau telah menjual dirimu sendiri untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Sebab engkau telah menjual dirimu sendiri untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Seluruh keluarga Raja Ahab akan dilenyapkan dalam penghakiman karena dosa-dosa Ahab dan Isabel. Ketika Ahab mendengar perkataan Elia, dia merobek pakaiannya dan memakai kain kabung untuk menunjukkan bahwa dia sangat menyesali perbuatannya. Dia bahkan tidur dengan memakai kain kabung karena dia begitu dipenuhi dengan rasa malu dan sedih. Ketika Allah melihat Raja Ahab sungguh-sungguh menyesali, Allah berfirman kembali kepada Elia. Dia berkata, karena Ahab menyesali dosanya dan penghakiman tidak akan datang selama masa hidupnya, tetapi akan datang atas keluarga Ahab setelah dia mati. Hati Ahab yang berdosa membuatnya membiarkan adanya saksi dusta terhadap Nabot yang tidak bersalah. Karena keinginannya memiliki kebun anggur Nabot, dia bersedia melanggar hukum Allah untuk mendapatkannya. Apakah kita selalu menaati hukum Allah? Tidak. Apakah kita selalu mengatakan kebenaran tentang orang lain? Tidak. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah tidak menaati segala perintah Allah. Dia taat kepada Allah dengan sempurna dan mati di kayu salib menggantikan orang-orang berdosa agar dosa mereka dapat diampuni. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Semua semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Pada pagi hari ini secara khusus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mendengar firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa supaya Tuhan memproteksi pribadi anak-anak dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka lakukan dan dimanapun mereka melakukan segala aktivitas, kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Jika di antara anak-anak ada yang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan dan pulihkan. Jika di antara anak-anak ada yang sedang malas, Tuhan Yesus berikan semangat supaya memiliki semangat lagi untuk memuji-memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk adik-adik kami, teman-teman kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Jauhkan dari sakit, virus corona dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, berkati juga Papa dan Mama, berkati kakak adik, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.